Anak aku sendiri, orang yang paling aku cinta, panggil aku Om. Belum pernah aku rasa sakit sesakit ini. Sakit banget rasanya. Mas, kamu kenapa kok? Kamu sedih gitu? Kamu kenapa sayang? Oh enggak, ini tadi apa namanya? Aku nih punggungnya pegal-pegal. Terus mungkin aku terlalu lelah sehingga aku ada flu sedikit. Jadi suara aku mindel. Udah apaan sih? Ya udah aku pijitin ya. Permisi Pak, ini makanannya. Saya taruh di sini aja ya. Ya, nggak usah. Kamu makan aja kalau kamu mau, nggak apa-apa. Baik Pak. Mas, pasti kamu kepikiran ya waktu Rara panggil kamu itu Om. Sayang, aku tahu pasti kamu menyalahkan diri kamu sendiri kan? Iya kan? Udah, kamu jangan mikir kayak gitu, ya? Kamu tuh nggak paham. Rara itu separuh hidup aku. Dan satu-satunya alasan aku masih berhubungan sama Marwan, Lita, dan Soraya, ya itu cuma karena Rara. Dan sekarang Rara panggil aku Om. Sakit banget rasanya hati aku. Iya, aku ngerti perasaan kamu, Mas. Kamu jangan nyalain diri kamu sendiri. Rara seperti itu pasti karena ada yang mengajarinya. Soraya maksud kamu? Iya, Soraya. Siapa lagi sih saya ngajarin Rara seperti itu? Tapi aku curiga sama satu orang lagi deh. Siapa maksud kamu? Si dokter itu. Ketika Rara dirawat, dokter itu selalu ada. Coba deh kamu pikir, di mana ada Rara, pasti ada dokter itu. Iya kan? Tas kurang ajar itu dokter. Berani sekali dia memang. Terus aku mesti gimana sekarang? Kamu harus segera ke sana, Mas. Maksud kamu apa aku segera ke sana? Ya kamu tinggal sama mereka. Nah itu nggak mungkin. Kalau aku tinggal sama mereka, aku akan dengar Rara panggil aku Om setiap hari. Dan aku nggak akan tahan, Tina. Aku nggak kuat ketika Rara panggil aku Om. Lagian kamu tahu alasan aku pergi dari tempat itu juga karena aku nggak tahan sama Marwan dan juga Soraya. Ditambah sekarang Rara yang akan panggil aku Om setiap hari. Mas Aryo ini orangnya keras kepala. Semakin aku bujukin, semakin menolak. Capek deh. Siang Bu Yayu. Siang. Selama ini aku menganggap Soraya sebagai wanita terhormat. Tapi ternyata dia menggoda anak sayanganku, kebanggaanku. Anakku itu dokter sukses. Sementara Soraya sudah menikah dan punya satu anak. Aduh, ini nggak bisa dibiarin. Irfan dan Soraya itu seperti bumi dan langit.
Aku nggak rela mereka bersatu. Kasihan dong Irfan. Masa depan dia itu kan cemerlang. Sementara Soraya, dia pasti cuma akan jadi beban saja. Soraya betul-betul kebangetan. Awalnya aku menolong dia, tapi kok lama-lama dia ngelunjak, memanfaatkan kebaikan Irfan. Awas kamu Soraya. Siang, Bu. Kamu bikin apa? Ini sayur untuk bikin bakwan, Bu. Ini apaan begini? Potongannya ketebelan. Maaf, Bu. Bisa rugi dong saya. Ini juga apa ini? Hah? Sampai kecelup begini sendok, belepetan. Tadi enggak, tadi di samping, Bu. Alasan aja kamu. Ini juga telur kebanyakan ini. Tepungnya, coba kamu lihat ini tepungnya. Bisa rugi saya begini. Tapi kan kita biasanya seperti itu, Bu, takaran. Diam. Saya nggak ngomong sama kamu ya. Maaf, Bu. Sekarang kalian semua dengar omongan saya. Kalian ini kerja sama saya. Kalau gaya kalian seperti ini, saya bisa rugi. Saya ini orang jualan loh. Ini untung. Gimana sih kalian? Ngerti gak? Dasar. Ngapain kamu kesini? Ma, sejak kapan Mama mencari-cari kesalahannya Soraya? Ya, itu karena kerjanya nggak benar. Tapi Mama terlalu kasar sama Soraya. Dia habis mengalami masa sulit, Ma. Mama nggak kasihan. Kasihan, Irfan. Bukan cuma Soraya yang punya masalah. Semua manusia di muka bumi ini punya masalah. Terus untuk apa? Untuk apa Mama harus kasihan sama dia? Hah? Terus kalau dia punya masalah, kerjanya nggak benar, gitu? Tapi masalahnya Mama nggak menemukan kan kesalahannya Soraya. Jadi Mama merekayasa kesalahannya Soraya. Ma, jujur sama Irfan. Sebenarnya ada masalah apa sama Soraya? Kamu ingin tahu yang sebenarnya? Iya, Ma. Dan Mama harus jujur. Oke. Mama tahu. Kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk Soraya dan keluarganya. Kamu sudah membantu mereka. Ada apa, Irfan? Kamu tidak seperti biasanya. Sekarang kamu yang jujur sama Mama. Kamu suka kan sama Soraya? Irfan, kamu harus ingat, Soraya itu istri orang. Rasa suka kamu itu terlarang. Haram. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama dia. Mama terlalu berlebihan, Ma. Irfan cuma sekedar membantu Soraya. Jangan kamu tutup-tutupi. Mama tahu, cara memandang kamu ke Soraya, tatapannya berbeda. Aku kesini untuk minta maaf sama ibunya Dokter Irfan. Tapi kenapa aku jadi menyaksikan ini semua? Ma, Irfan membantu Soraya. Karena Irfan kenal baik dengan keluarganya. Irfan juga akan jujur sama Mama. Iya, Ma. Irfan suka sama Soraya. Irfan mohon, Ma. Mama pernah merasakan cinta kan?
Kita nggak tahu kapan cinta itu akan datang. Irfan tahu Irfan salah. Irfan mohon maaf, Ma. Cukup. Maafin Irfan, Ma. Soraya sudah menghasut anakku sampai seperti itu. Cinta? Amit-amit kalau aku sampai punya menantu seperti dia. Sekarang aja udah ketahuan. Suka manfaatin keadaan. Gimana nanti? Mama tahu, kamu sudah menghabiskan banyak waktu untuk Soraya dan keluarganya. Kamu sudah membantu mereka. Mbak Soraya nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Saya bisa ambil sendiri kok. Dokter Irfan, dia suka sama aku. Enggak mungkin. Nggak mungkin kayak gini. Aku pikir dia nolong kami itu karena tulus. Irfan, kamu harus ingat, Soraya itu istri orang. Rasa suka kamu itu terlarang. Haram. Kamu jangan dekat-dekat lagi sama dia. Ini apa-apaan sih? Berantakan semua! Bisa kerja nggak? Terlaluan. Berantakan semua. Bu, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih atas semua kebaikan yang telah Ibu berikan kepada saya. Saya berjanji, Bu, saya akan berusaha melunasi semua pinjaman yang telah Ibu berikan kepada saya. Tapi mungkin ada baiknya kalau saya berhenti kerja di sini. Satu hal yang perlu Ibu tahu, apa yang Ibu pikirkan tentang saya itu sama sekali tidak benar, Bu. Saya tidak pernah berusaha untuk mendekati Dokter Irfan. Saya tidak pernah ingin, dan saya tidak pernah meminta belas kasih dari siapapun termasuk Dokter Irfan. Dan yang bikin saya sedih, saya nggak mau Ibu benci sama saya, Bu. Ibu orang baik. Saya nggak mau rusak itu. Saya cukup tahu diri kok, Bu. Sampai detik ini saya masih istri sahnya Mas Aryo. Jadi, daripada timbul fitnah, ada baiknya saya mencari pekerjaan lain dan berhenti dari sini. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak untuk semua kebaikan Ibu yang telah Ibu berikan kepada saya. Permisi, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Daripada uangnya buat naik angkot, mendingan buat beliin Rara buah. Mau naik, Bu? Nggak jadi, Pak. Gimana sih, Bu? Pak, Ya Bu, pisangnya berapa? pisangnya harganya ada yang 22, ada yang 20, 18, paling murah 15.000 Bu. Ibu mau pilih yang mana? Sebentar ya, Pak. Iya Bu. Pak, Ya, Bu. saya beli yang 15.000 aja, Oh, Pak. yang 15.000 ya? Bentar Bu ya, saya ambilin Bu. Makasih ya, Pak. Iya Bu, sama-sama. Ma, tunggu, Ma. Kenapa lagi sih? Ma, gara-gara Mama kasar sama Soraya, dia jadi keluar dari pekerjaan ini kan? Memangnya dia keluar karena alasan itu? Cukup, Ma. Semua ini gara-gara Mama. Soraya nggak tahu perasaan Irfan seperti apa. Sembarangan kamu. Dia itu udah tahu perasaan kamu. Makanya dia memanfaatkan perasaan kamu sekarang ini. Ma, kalau Soraya manfaatin Irfan, dia datang ke Irfan untuk minta maaf, minta tolong. Bukan untuk mundurkan diri. Pasti ini semua gara-gara Mama yang bersikap semena-mena kan? Semena-mena kayak apa sih? Mama yang memperkerjakan dia loh. Walaupun Mama membantah, Mama tahu kan yang sebenarnya terjadi seperti apa? Irfan berharap hati Mama dibuka, Ma. Soraya itu adalah wanita yang baik. Dengan apa yang dia udah alami, dia tetap menjaga harga dirinya, Ma. Makanya dia keluar dari pekerjaan ini. Dan sekarang Irfan harus minta maaf sama Soraya karena perbuatan Mama. Kamu ngapain minta maaf? Salah Mama apa? Hah, percuma. Mama gak bisa ngomong apa-apa lagi sama kamu. Kamu gak akan pernah mendengarkan Mama. Sekarang terserah. Apa mau kamu lakukan, terserah. Irfan! Baiklah anak-anak, pelajaran untuk hari ini cukup ya. Sekarang kalian boleh istirahat. Ya, Pak. Dan ingat, PR-nya dikerjain di rumah ya. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku harus tanya sama Pak Guru.